Saya masih penasaran nih dengan tadi kegiatannya yang banyak sekali, film, furniture, dan organisasi gitu. Sebenarnya dorongan kreatifnya muncul dari mana sih? Saya masih penasaran. Kegelisahan apa gitu kok sampai akhirnya ada 3 elemen yang cukup besar gitu yang dilakukan oleh Anda? Saya mikir sih kalau misalnya jadi kalau kita mau tetap bisa saya selalu mandek ketika saya ngerasa nyaman. Jadi saya mesti ngerasa hidup saya nggak nyaman, maksudnya nggak ada di level di comfort zone. Nah kemudian ya kalau di film itu kan waktu saya udah bisa bikin satu film, terus kemudian ada pekerjaan lain secara rutin, udah kayak masuk ke comfort zone aja gitu. Terus kemudian kan naluri entrepreneurship-nya adalah expand supaya kita bisa punya kegiatan lain, supaya bisa punya kasarnya pistonnya jalan lagi gitu. Terus cuman ada beberapa setelah berpikir untuk expand ke film kayaknya secara kapital kita kurang kuat untuk bisa masuk ke beberapa area. Misalnya dari produksi kita bisa punya penyewaan alat, untuk bisa punya post production. Itu kamu pikirin sendiri juga dari sisi bisnisnya? Iya. Kalau penulisan? Maksudnya? Skenario segala macam? Skenario biasanya aku berangkat dari ideku terus aku kasih ke penulis skenario. Oh, luar biasa sekali. Jadi nulis skenario juga, nulis bisnis plan juga? Nulis skenario kalau misalnya di film yang sekarang nulis, yang Cahaya dari Timur ikut nulis. Tapi waktu Hari Untuk Amanda ceritanya dari aku, tapi aku kasih yang nulis Salman Aristo sama Bina. Oh, Salman ya. Nah terus ya kita mau expand, cuman mikir kalau post production mahal, penyewaan alat kita kapitalnya nggak kuat. Setelah berpikir dan aku suka sama interior gitu, maksudnya suka ngumpulin furniture waktu itu. Terus kenapa nggak bisnis furniture? Nah terus ya karena mentalitasnya udah produksi ya mas, maksudnya kan kalau di film kan aku produksi gitu, bukan trader, bukan saudagar yang beli barang terus jual lagi gitu. Jadi nggak terbiasa sama hal yang kayak gitu. Ya kepikirannya adalah juga memproduksi. Jadi waktu itu mulai belajar lah produksi. Jadi aku sempat di Jepara berapa bulan bolak-balik untuk pelajarin. Anggap aja kayak riset film ya? Iya, kayak riset film ya, pelajarin lagi. Ya balik lagi kayak dari nol, karena toh waktu film aku juga bukan belajar secara formal kan. Gitu. Oh jadi ide di film dijalankan di furniture gitu, secara bisnis gitu? Iya, secara bisnis. Jadi kalau di film ya secara pola bisnisnya kan sebenarnya sama. Tetap ada perencanaan produksi terus marketing. Terus kalau di film kan karena kita di Indonesia, produser biasanya jual sampai retail, dia yang bertanggung jawab gitu. Sama aja kayak di furniture, ya sebagai produsen aku juga jual sampai retail, karena kan di sini dengan struktur pasar yang ajaib di Indonesia gini, aku nggak bisa masukin barangku ke retailer kayak yang udah besar yang punya gerai di 40 kota misalnya. Aku nggak bisa masukin ke situ karena mereka tertutup. Mereka beli sendiri dari luar, mereka jual sendiri. Jadi kita sebagai produsen furniture kalau di Indonesia mau nggak mau harus punya tempat sendiri. Oh, jadi toko itu dikelola sendiri? Dikelola sendiri. Oh, luar biasa sekali. Jadi sudah ekspor? Sudah ekspor. Sudah ekspor ya? Tapi skalanya masih kecil, masih 2-3 kontainer per bulan, itu masih kecil. Oh, itu masih kecil ya? Masih termasuk kecil. Oke, nanti kita lanjutkan untuk isu yang lain. Tadi kita belum menyinggung soal organisasi.